السماوات والأرض الذي تضمد على عباده في رمضان برحمة الواسعة للصالحين القائمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فإنه تعالى قائل وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Al-Mukarramun wal Mukarramun, para asatidz, para pejabat kesepuhan, wabil khusus Muhtaram Al-Ustaz Agus Hasan, Ustaz Naim, para asatidz yang lain, para anggota Dewan Pengawas Jami Al-Ikhwan, semoga senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik semuanya, as-sholihin al-qaimin, yang siang harinya puasa, malamnya qiyamul lail, dan termasuk qiyamul lail adalah sholat tarawih. Harapannya semoga kita semua senantiasa memperoleh limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minat Ramadan di awalnya saja sudah dinyatakan awalul rahmat. Awalnya itu penuh rahmat Allah. Awsatul maghfirah di tengah-tengahnya ampunan Allah. Wa akhiru itu minan nar. Penghujung Ramadan di sana ada itu minan nar, pembebasan dan sisa api neraka. Bukan berarti setelah kita berada di pertengahan menuju akhir rahmat Allah itu sudah hilang, tidak. Justru semakin menuju akhir rahmat Allah semakin maksimal. Awalnya dibuka dengan pintu rahmat, pintu rahmat gak tertutup sampai akhir. Pas pertengahan dibuka pintu maghfirah, dapatnya ada ribuan rahmat maghfirah Allah. Pas nanti satu penghujung insya Allah memperoleh idkhul minan nar, dibebaskan dari sapi neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, dengan rahmat Allah lah kita masih diberi semangat untuk qiyamul lail, untuk sholat tarawih. Dengan rahmat Allah lah kita diberi kekuatan untuk puasa. Kalau bukan karena rahmat Allah, niscaya kita enggak buat puasa. Coba orang nggak usah sebulan deh, 3 hari coba, atau seminggu dicoba, dari pagi sampai sore, dari pagi pada subuh sampai maghrib, nggak makan, nggak minum, tapi nggak niat puasa, nggak ada niat puasa, kira-kira apa? Ya ada, bisa jadi badannya malah jadi sakit. Ketika dia niatkan puasa, maka disitulah ada kekuatan rahmat Allah dicurahkan. Maka dengan rahmat Allah lah kita mampu berpuasa, dengan rahmat Allah lah kita masih memegang keimanan, dan dengan rahmat Allah lah kita masih berusaha menjadi pengikut setia begitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sedang bersama malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril menginformasikan kepada Rasulullah bahwasanya di antara hamba-hamba Allah ada yang hidupnya selama 500 tahun.
Kalau kita paling banter 60 sampai 80 tahunan, yang 100 sudah susah, jarang banget. Sementara orang tersebut hidupnya selama 500 tahun, tiada henti-hentinya dia beribadah kepada Allah, siangnya puasa, malamnya terus zikir, terus sholat, terus ibadah kepada Allah. Dan orang tersebut hidup selama 500 tahun dengan ibadah yang luar biasa. Dia hidup sendirian berada di tengah lautan, berada di satu pulau kecil berupa gunung atau bukit yang luasnya 30 hasta dikali 30 hasta, berarti 900 hasta. Kalau dijadikan meter, berapa meter itu? Tidak sampai 90 meter ya, karena hasta kalau setahun Indonesia lebih pendek lagi. Hasta orang Arab anggaplah 1 meter misalnya, ya berarti 90 meter atau 900 meter. 900 meter lebih kurang. Tempatnya terlalu luas, dan dia pulau itu kalau dari dataran itu jauhnya kisaran 20 kilometeran lebih, lumayan cukup jauh. Nggak sendirian dia. Tiap sorenya dia turun dari puncak bukitnya, kemudian di sana Allah siapkan ada mata air yang sangat bening, yang sangat segar menyegarkan, dan sorenya dia turun untuk mengambil air wudhu plus mengambil buah delima. Padahal kita ketahui delima itu susah untuk bisa berbuah. Biasanya berbuah setahun sekali biasanya, paling mungkin 2 kali. Sementara orang itu setiap harinya Allah siapkan buah delima untuk orang itu bisa berbuka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ternyata tatkala menjelang wafatnya, orang itu mohon kepada Allah agar jasadnya tetap utuh. Pertama dia mohon agar wafat dalam keadaan sujud kepada Allah, berarti husnul khotimah lil aas. Dan perlu ingat, husnul khotimah itu sebenarnya nggak mesti orang sedang sholat di wafat, nggak mesti sedang baca Quran di wafat. Ketika kita wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, ikut Rasulullah, itu sudah husnul khotimah. Apalagi yang ini wafat dalam keadaan sujud kepada Allah, berarti husnul khotimah level teratas. Dan yang kedua, dia mohon agar jasadnya utuh sampai kiamat kiamat. Kemudian mereka Jibril menyatakan kepada Rasulullah bahwa beliau dan para malaikat turun naik bukit langit itu melalui tempat di mana orang tadi wafat dalam sujud sampai hari ini, berarti karena sampai kiamat nanti jasadnya nggak hancur. Namun yang disayangkan kepada mereka Jibril memperoleh informasi, bisa jadi mungkin membaca di Lauhul Mahfuz, barangkali lagi bermasalah Allah, bahwa itu nanti pada hari kiamat akan berada di hadapan Allah. Dia membawa berbagai amal ibadah selama 500 tahun di hadapan dirinya. Ketika berada di hadapan Allah, kemudian Allah memanggil para malaikat penjaga surga. Allah nyatakan, adkhilul abdul jannata birahmati. Wahai para malaikat, masukin nih hambaku yang ibadah ini ke dalam surgaku birahmati, karena rahmatku, karena kasih sayangku. Dengar hari itu si hamba protes, ya Rabbi, badi'ani, ya Allah, kenapa sih enggak? Bukan karena amal ibadah saya 500 tahun dan jadinya. Hari ini Allah panggil lagi malaikat, adkhilul abdul jannata birahmati, masukin hambaku ini dalam surga karena rahmatku, bukan karena amal ibadah dia. Dan si hamba protes lagi 2 kali, dia protes, ya Rabbi badi'ani, ya Allah, kan karena amal ibadahku ya Allah. Karena 2 kali dia protes, akhirnya Allah perintahkan malaikat, qalis wa 'abdi baina 'amalihi wa ni'mati 'alaihi. Coba malaikat itu bandingkan antara amal ibadah si hamba dengan nikmat yang sudah aku berikan kepadanya selama 500 tahun. Ternyata tatkala dihitung baru 1 nikmat saja, nikmat ni'matul basar, nikmat bisa melihat, itu sudah menutup amal ibadah yang 500 tahun tidak ada apa-apanya. Belum nikmat bisa rasa, belum nikmat bisa makan, belum nikmat bisa menggerakkan badan, menggerakkan kaki, menggerakkan seluruh anggota badan, belum nikmat bisa bernapas.
satu tabungnya aja lumayan ada. Hadirin rahimahullah, itu luar biasa Allah tidak terhingga. Jadi kalau kita membangga-banggakan amal ibadah kita dan kita yakin bahwa kita pasti masuk surga, kayaknya malu kita. Itu ibadah yang 500 tahun aja pasti dibandingkan dengan nikmat bisa melihat tidak ada apa-apanya, masya Allah. Tapi ingat, tidak akan memperoleh rahmat Allah bagi orang yang malas ibadah. Itu juga kuncinya. Artinya kalau kita masih banyak ibadah kita, namun ingat bahwa kita tuju dan ibadah kita adalah ridho Allah, rahmat Allah, karena itulah yang menyelamatkan. Akhirnya pada saat itu proses 2 kali, dan ketika ibadah dia sudah habis tutup dengan nikmat disalinan, langsung Allah perintahkan malaikat yang akan neraka. Adkhilul 'abdin nar, masukkan hamba ini ke dalam neraka. Bisa siapa itu neraka? Enggak berjalan dia menjejak ketakutan dunia berdoa, ya Allah. Adkhilnil jannah bi rahmatika ya Allah. Ya Allah, kalau gitu masukin hamba ya Allah ke dalam surga, bukan rahmatmu ya Allah, bukan karena ibadah hamba ya Allah. Heran juga dia. Ayo saya turut di hadapan Allah, ditanya wahai Rasul, siapa yang menciptakan engkau dari tidak ada juga ada? Oh ya Allah, dan siapa yang membuat engkau mampu ibadah kepada selama 500 tahun? Oh ya Allah, siapa yang menyiapkan segala sesuatunya agar engkau bisa ibadah? Yang menyiapkan buah rumah bisa berbuah setiap hari, yang menyiapkan ada yang namanya mata air yang begitu menyegarkan. Kau ya Allah. Dan siapa yang membuat dirimu pada sujud kemudian jasad itu sampai yang engkau ya Allah? Semua karena rahmat-Mu yang baru. Akhirnya karena si hamba sudah sadar, baru Allah puji firman-Nya, masuklah engkau dalam surgaku. Dia menyatakan, ni'matul 'abdu anta ya 'abdi, engkau sebaik-baik hamba wahai hamba. Hadirin rahimahullah. Itulah kenapa kemudian di akhir hadis mereka itu menyatakan, ya Muhammad, innamal asya'u bi rahmatillah, sesungguhnya segala sesuatu itu karena rahmat Allah. Hadirin rahimahullah. Jadi sekali lagi, mumpung kita berada di bulan rahmat Allah, mari kita kejar rahmat Allah melalui berbagai ibadah yang kita mampu melaksanakannya. Mumpung berada di bulan Ramadan, ingat semua yang berberikan kepada kita itu bagian dari rahmat Allah. Bagaimana dengan penyakit? Bisa jadi dari penyakit ada rahmat Allah di sana. Mungkin Allah ingin membersihkan kita dari kesalahan kita lalu penyakit kita. Mungkin Allah ingin menaikkan derajat kita lalu penyakit kita. Seringkali kita tidak paham tersebut. Dan hadirin, ada satu hadis lain yang luar biasa memberikan informasi tentang satu doa yang mengandung rahmat Allah, yang doanya begitu luar biasa. Siapapun yang berdoa dengan doa tersebut, insya Allah mudah dikabulkan. Kalau Rasulullah menyatakan, inna lillahi malakan wakalan biman yakunu ya arhamar rahimin, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang diberi tugas menjadi wakil penjaga lafaz ya arhamar rahimin. Faman qala salasa marratin, maka siapa saja membaca ya arhamar rahimin 3 kali, faqala lahu malaikat, maka niscaya malaikat penjaganya itu akan berkata pada hamba tersebut, inna arhamar rahimin wa taqbal alaika, sungguhnya Allah yang maha arhamar rahimin, maha pengasih, maha penyayang, itu sudah berada di hadapanmu. Fasal, maka silakan kau minta. Itulah kenapa dari anjurkan kalau baca doa jangan lupa baca ya arhamar rahimin 3 kali. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, sallimna wal muslimin. Hadirin Allah, kesimpulannya adalah bahwa yang kita kejar dengan berbagai amal ibadah kita hanyalah rahmat dan ridha Allah. Orang yang Allah ridhoi pasti juga dapat rahmat Allah. Tidak mungkin Allah yang tidak diridhoi kemudian dapat rahmat Allah.
Dan tidak mungkin Allah ridhoi yang tidak dapat rahmat Allah, pasti dapat dua-duanya. Itulah kenapa kita yang terpenting adalah rahmat Allah kita kejar dengan berbagai cara, berbagai ibadah. Namun ingat, jangan kita membanggakan bahwa kita ini ahli ibadah, bahwa kita ini sudah diberi ilmu. Semua itu dijamah dari Allah, semua karena rahmat Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.